Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 SMP. Pak, protokol kesehatannya ingat 5M, memakai masker jika bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Salam sehat buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Selamat belajar. Perhatikan peta konsep klasifikasi makhluk hidup berikut ini. Jadi, di dalam klasifikasi makhluk hidup, kita akan belajar tentang sistem 5 kingdom dan juga susunan takson, di mana sistem 5 kingdom terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan susunan takson dari yang tinggi sampai yang terendah dimulai dari kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies, di mana metode penamaan ilmiahnya disebut dengan binomial nomenklatur. Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Carolus Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Jadi Bapak Carolus Linnaeus ini hidup pada tahun 1707 sampai 1778. Tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus, yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi contoh taksonnya, dari kehidupan di atas atau life, kemudian akan membentuk suatu kerajaan atau domain, nanti akan membentuk kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies. Urutan takson dalam klasifikasi. Contoh soal, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Kingdomnya Plantae, phylumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordo Magnoliales, family Magnoliaceae, genus Miscelia, spesies Miscelia campaka, atau nama lainnya adalah cempaka. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh dari kunci identifikasi. Metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Aturan sistem binomial nomenklatur yang pertama terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil.
ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah secara terpisah. Manfaat klasifikasi: memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tak bisa hidup. Contohnya Usnea sp. Kingdom Plantae. Lumut. Ciri-ciri lumut memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Kingdom Plantae. Tumbuhan paku. Ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam buah, mengalami pembuahan ganda. Kingdom Animalia. Invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Filum Invertebrata ada 8, yaitu Porifera, contohnya hewan spons atau lunak, Coelenterata, hewan berongga, contohnya Hydrozoa, Stipozoa, dan Anthozoa. Platyhelminthes, contohnya Planaria, cacing hati. Nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Annelida, contohnya cacing tanah,
lintah, pacet. Arthropoda, contohnya udang, kepiting, serangga. Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, teripang. Moluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang. Vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata: Pisces, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas. Amphibia, contohnya katak. Reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Aves, contohnya burung pipit, merpati, elang. Mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, lumba-lumba. Sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.